Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Suwanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang algebraic expression atau ekspresi daripada aljabar. Nah, di sini kita akan mengerjakan 5 buah soal ya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Soal yang pertama mengatakan kurangi 5x dari penjumlahan 9y dan 2z. Berarti ini logikanya adalah kita menjumlahkan 9y dengan 2Z dulu, kemudian habis itu baru kita kurangi dengan 5X, gitu ya. Oke, kemudian yang di bagian yang E, sini diminta adalah bagi penjumlahan X dengan 4Y dengan Z. Berarti logikanya adalah kita jumlahkan dulu si X dan si 4Y, kemudian itu kita bagi dengan Z. Jadi bisa menulisnya seperti ini ya. X plus 4Y per Z atau X ditambah 4Z dibagi sama Z. Kita bisa tuliskan seperti ini juga ya. Nah, sekarang kita akan ke soal yang berikutnya. Di sini diberitahu bahwa Mr. Chan itu usianya adalah X tahun ya. Kemudian dia di sini dikatakan yang di bagian A, anak perempuannya itu 28 tahun jauh lebih muda. Gitu ya. Berarti kita mainin aja logikanya. Jadi kalau seandainya lah si Mr. Chan ini 30 tahun, berarti anak perempuannya adalah usia 2 tahun. Kemudian kita disuruh mencari ekspresinya dalam bentuk X untuk usia anaknya. Berarti buat bagian yang A, his daughter, maka his daughter-nya itu age-nya adalah X dikurang 28. Kenapa bisa seperti itu X dikurang 28? Karena anaknya itu usianya itu adalah 28 tahun jauh lebih muda. Berarti si usianya bapaknya kan Mr. Chan adalah X. Harus dikurangi dengan 28 tahun karena anak perempuannya 28 tahun jauh lebih muda. Oke. Kemudian bagian yang B, diberitahu di situ bahwa Mr. Chan itu 3 tahun lebih tua dibandingkan istrinya. Berarti logikanya ekspresi aljabar untuk istrinya adalah berarti tinggal X dikurangi 3. Dengan demikian artinya apa? Di sini kan jika diberitahu bahwa Mr. Chan itu 3 tahun lebih tua daripada istrinya. Berarti kalau kita memandang dari istrinya, kalau sekarang istrinya berusia 27 tahun, berarti Mr. Chan akan berusia 30 tahun. Berarti dengan kata lain saya bisa katakan bahwa istrinya Mr. Chan itu 3 tahun jauh lebih muda. 3 tahun jauh lebih muda, berarti selisihnya mereka adalah sekitar 3 tahun. Makanya saya kurangi adalah X dikurang 3 years old. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah X dikurang 28 buat his daughter, and for his wife, X minus 3. Oke. Bagian yang problem number 3, kita disuruh untuk evaluate. Evaluate means we just substitute ya. Jadi sebenarnya kita cuma perlu substitusi saja. Jadi seperti bagian A, minus 11X minus 2Y. Berarti itu adalah minus 11 dikali dengan minus 4. Kemudian kurang dengan, kita ganti Y-nya dengan 7. X-nya dengan minus 4. Begitu ya. Minus 11 dikali minus 4. 44. Dikurang 2 kali 7, 14. 44 dikurang 14, dapatlah 30. Kemudian untuk bagian yang B, X plus 5Y plus Y per 5X. Ini berarti kita substitusi ya. X-nya minus 4 per 5 kali Y. Berarti 5 kali Y. Y-nya adalah 7. Bukan 57 ya, tapi 5 kali Y alias 35. Ditambah Y-nya adalah 7. Berarti kita tinggal substitusi. Kemudian 5X dibagi sama 5X. Berarti 5 kali minus 4. Minus 20. Kemudian kita samakan deh penyebutnya. 35 sama minus 20. Gitu ya. Ini kan berarti kita harus mencari KPK dari 35 sama 20. Yaitu adalah 140. Nah, sekarang kita harus mikir begitu ya. Kita harus mikir 35 bagaimana supaya jadi 140. Berarti kan dikali 4. Berarti si minus 4 pun kita harus kali 4 sehingga jadi minus 16. Kemudian minus 20 bagaimana supaya jadi minus
minus 140 atau jadi sisa 140. Berarti kan dikali 7. Minus 20 supaya jadi minus 140 kan dikali 7. Berarti si 7 ini kita pun harus kalikan dengan 7 menjadi 49. Oke, dengan di sini kita dapatlah minus 16 per 140. Nah, di sini yang plus 49 per minus 140 ini sama aja dengan minus 49 per 140 ya. Saya bisa katakan seperti itu. Sehingga karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita mengurangkan saja minus 16 minus 49 menjadi minus 65 per 140. Sama-sama kita bagi dengan 5. Oke, kita simplify ya, jadi minus 13 per 28. Oke, soal berikutnya yang bagian soal nomor 4. Di sini kita harus disuruh mensimplify, menyederhanakan ya. Berarti itu simpel banget. Kamu kelompokkan X sama X, Y sama Y. Berarti untuk bagian yang C, kamu dapat punya 5X ditambah 7X. Jadi totalnya adalah 12X. Begitu ya. Kemudian kamu punya 8Y dikurangi sama 1Y. Jadi totalnya adalah 7Y. Gitu ya. Gampang banget kan? Nah, buat yang bagian yang F, ini kita redefine dulu. Berarti minus 8Y plus sama minus. Itu berarti sama aja dengan, ini kalau saya coba untuk recall ya, A plus buka kurung minus B ini sama dengan A minus B. Begitu ya. Oke, jadi menjadi minus 3X, minus 5Y, minus 4X. Kemudian kamu kelompokkan deh, X sama X, Y sama Y. Berarti minus 8Y, minus 3Y, minus 3X, minus 4X. Sehingga menjadi minus 8, minus 5, berarti minus 13Y, minus 3, minus 4, berarti minus 7X. Jadi jawabannya adalah minus 13Y, minus 7X. Oke, kemudian yang soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir kita harus pahami benar-benar ya. Di sini diberitahu adalah kurangi, untuk bagian yang A, kurangi 6XY dikurangi 11 dari 7YX plus 5 minus XY. Berarti dengan kata lain, kita harus mencari tahu siapa pengurang, siapa yang dikurang. Berarti ini adalah pengurangnya. Pengurangnya. Kenapa dia bisa dikatakan pengurangnya? Karena ingat bahasa Inggrisnya, subtract, kurangi. Kurangi siapa dari siapa? Kurangi 6XY min 11 dari siapa? Dari 7YX plus 5 min XY. Berarti kita punya dulu nih nilainya 7YX plus 5 minus XY. Kemudian itu habis itu kita kurangi dengan pengurangnya. Dengan demikian, ini artinya adalah 7YX plus 5 minus YX dikurangi sama pengurangnya. Pengurangnya adalah 6XY min 11. Seperti itu ya. Nah, sehingga menjadi 7YX plus 5 min YX. Nah, ini kita distributifkan ya. Menjadi minus 6XY plus 11. Oke, sama dengan minus 1 dikali 6XY kan jadi minus 6XY. Minus 1 dikali 11, minus 11 jadinya 11. Kemudian kita kelompokkan. Oke, 7YX plus 5 min 1Y min XY min 6XY. Berarti kan min 7XY plus 11. Sama dengan berapa begitu ya. Nah, sehingga kita cek. 7YX dengan minus 7YX dan min 7XY ini kan pasangan yang sejenis. Pasangan suku sejenis. Pasangan suku sejenis atau like term. Ini adalah yang jenis yang like term. Berarti demikian kita bisa kurangi. Berarti 7YX ini saya bisa tulis menjadi 7XY min 7XY plus 5 plus 11. Berarti ini kan menghasilkan 0. Berarti ini hasilnya adalah tinggal 5 ditambah 11 alias 16. Jadi bagian yang ini jawabannya adalah 16 ya. Kemudian untuk yang bagian yang B, ini saya hapus dulu semua begitu. Untuk bagian yang B, ini juga sama. Berarti 7XY minus 8YZ plus 3X dikurangi oleh 4X minus 8YZ. Seperti itu ya. Oke, kita beresin deh. 7XY minus 8YZ plus 3X
Minus 1 ini kita kalikan. Minus 1 dengan semua nilai dalam kurung. Minus 1 dikali 4x, jadi minus 4x. Minus 1 dikali dengan minus 8YZ, jadi plus 8YZ. Kemudian kita kelompokkan deh. Di sini kita ketemu 7XY, begitu ya. Minus 8YZ, plus 8YZ, plus 3x minus 4x, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan minus 8YZ ditambah ya 8YZ ini kan menghasilkan 0. Jadi kita bisa coret ya. Sehingga menjadi 7XY plus 3x minus 4x. Oke, 3x dikurang 4x sama aja dengan min x ya, atau min 1x. Min 1x itu kita tulisnya adalah min x ya. Jangan tulis min 1x. Sehingga ini jawabannya adalah 7XY minus x. Seperti ini ya. Jadi kurang lebih begitu penyelesaiannya untuk kelima soal ini. Dengan saya berharap dengan video ini kamu semakin memahami tentang algebraic expression. Oke, thank you kelas. Bye-bye. God bless you all. Sampai bertemu dalam video saya berikutnya.